Ya, tertekan agak relatif lebih dalam lantaran saat kita melihat dari sesi Asia saja ada gejala di mana emas agak sulit untuk naik melewati zona 1833. Bahkan kenaikan terhenti tepat di zona 1831 dan itu adalah zona sell kita. Kemudian secara bertahap dia turun ke 1825, 1824, tapi juga di pertengahan malam saat rilis data retail sales yang sangat fantastis, ternyata dia kembali turun. Dan kalau Anda perhatikan lagi, pergerakannya pasca rilis data retail sales ternyata persis dengan skenario karena dia sempat rebound dari zona 1813 sampai kurang lebih bertahan di 1822 dan itu pun agak relatif lebih lama. Dan barulah di pertengahan malam setelah Michigan Consumer Sentiment kita mendapati pola penurunan lebih dalam sampai zona garis trendline yang kita tandai yaitu di zona 1809 sampai zona 1814. Itulah zona support yang memang kita tandai. Termasuk juga grafik H4 yang menunjukkan adalah areal pullback dari fase breakout di areal rectangle sebelumnya. Jadi ini sudah sesuai dengan skema kita dan kali ini atau hari ini lebih tepatnya karena kita tidak memiliki data ekonomi yang sangat penting termasuk juga event ataupun big event sepertinya tidak ada dan mungkin relatif lebih soft ya kalau kita bicara tentang pembahasan proposal Biden karena itu masih panjang prosesnya dan kemungkinan belum akan mencapai puncaknya. Tapi yang jelas perkembangan-perkembangan itu akan memberikan aspek psikologis kepada market yang mungkin agak sedikit khawatir tentang inflasi. Tapi sampai tanggal 29 Juli kita belum akan mendapatkan statement apapun dari Fed karena Fed kali ini sepanjang minggu ini memasuki fase blackout. Artinya sama sekali tidak ada statement dari pejabat ataupun komentar-komentar dari para petinggi Fed. Nah, yang harus kita perhatikan adalah di hari Kamis atau hari Jumat, kurang lebih kita akan memperhatikan data manufaktur dan juga sektor service. Yang artinya kemungkinan malam ini kita hanya murni melihat dari sisi teknikal yang bisa saja terjadi penurunan lebih lanjut atau justru rebound persis dengan apa yang kita perkirakan. Ekspektasi saya adalah walaupun dengan adanya evening star dan Jumat lalu saya sempat mengatakan harusnya turun di hari Senin, maka ekspektasi saya sekarang adalah penurunan terlebih dulu terjadi, lalu kemudian nanti ditutup dengan tail yang cukup panjang di bawah, tapi juga masih tetap akan berada di atas 1808. Artinya, ekspektasinya penutupan ditutup dengan pola reversal candle kembali. Apakah itu bisa terjadi atau tidak, itu yang akan kita lihat di hari ini. Dan kalau itu terjadi berarti esok hari kita bisa andalkan hal tersebut untuk terjadi pantulan yang lebih agresif lagi. Ini kita lihat technical view untuk kali ini 19 Juli 2021. Irfan untuk Agrodana. Technical Outlook 19 Juli 2021 jam 11:48 waktu Indonesia bagian Barat. Kita akan coba melihat lebih dulu dari currency DXY atau indeks dolar yang mana kemarin ternyata ditutup dengan penguatan. Walaupun kalau Anda perhatikan sebetulnya penguatan di hari Jumat yang lalu tidak terlampau fantastis. Tapi kita lihat terlebih dulu dari grafik weekly. Ingat di beberapa waktu yang lalu saya sempat menyampaikan apakah kita akan menghadapi double bottom atau tidak. Tapi penentunya tetap harus menembus zona neckline dan neckline-nya itu ada di zona 93.437. Itu adalah tertinggi di periode 29 Maret 2021. Yang mana sampai detik ini, sampai saat ini areal tertinggi di minggu lalu atau 2 minggu yang lalu hanya mencapai 92.845, sementara minggu yang lalu itu hanya mencapai 92.829. Nah, kita belum tahu, belum bisa menyimpulkan apakah double bottom ini betul-betul akan confirm terjadi apa tidak. Tapi kita coba lihat dari prediksi MACD terlebih dulu. Indikator menunjukkan potensi kenaikan masih akan tetap ada, apalagi dengan indikator histogramnya menunjukkan sudah berwarna hijau dan salah satu kaki dari MACD pun sudah menghadap ataupun berada di atas zero line atau di atas 0. Yang jelas double bottom masih tetap terbuka. Lalu kemudian kalau kita lihat dari sisi daily chartnya, kemungkinan juga kita masih tetap berhadapan dengan potensial let's say ini adalah potensi dari bearish divergence ya, cukup panjang memang karena saya mencoba menarik garis ini. Lalu kemudian kalau kita lihat dari polanya memang dia sempat mengalami kenaikan. Nah, ini yang saya maksud tadi. Di hari Jumat dia mengalami kenaikan tapi tidak lebih tinggi dari areal tertinggi di tanggal 14 Juli yang lalu. Dan bahkan garis biru yang memang melintang di sini berfungsi untuk mengukur apakah dia bisa
break area untuk menandai area katakanlah bullish atau tidak. Dan sementara waktu di bagian pendeknya itu adalah sinyal dari rising wedge. Jadi ada alternatif apakah dia kenaikannya hanya mentok equal dengan bagian ketinggian dari wave ketiganya, atau memang nantinya dia hanya berkutat di area tersebut tapi nanti akan ada spike yang agak lebih tinggi sedikit, ya mungkin sampai 93.12, lalu kemudian barulah di situ akan terjadi rejection. Mungkin saja hari ini, tapi kalau misalkan dilihat dari data ekonomi yang relatif sepi, maka kemungkinan potensi tersebut agak diragukan. Nah, bagaimana dengan grafiknya H4? Dari pergerakannya sendiri, kemarin kita menemukan ascending triangle, tapi ternyata Anda bisa lihat di sini, dia sempat menyentuh atau bahkan menguji area support tapi gagal, kemudian dia naik, dan di malam hari pun meskipun di kesimpulannya adalah penguatan US dollar, tapi ternyata Anda lihat area resisten sama sekali tidak ditembus. Jadi kita akan menunggu apakah resisten yang ditembus atau support yang ditembus. Kalau support yang ditembus, of course area ascending triangle ini definisinya adalah gagal. Penguatan dolar diperkuat juga dengan kondisi dari MACD yang sudah berada di atas 0% dan kembali naik, dan ini lekukannya sangat cantik dan histogram juga berwarna hijau. Nah, terakhir kalau kita lihat dari treasury yield hari ini dibuka dengan gap down, dan berarti ini kita asumsikan sebagai zona double bottom ya. Jadi bottom pertama dan ini adalah bottom kedua. Atau bisa jadi dia justru hanya menutupi gap sampai 1.2924 ya, di mana running price sekarang 1.28, lalu nantinya akan tergelincir kembali. But let's see, di grafik daily-nya ternyata pola penurunan sudah berada di bawah garis trendline terakhir, artinya di bawah garis trendline ketiga. Saya ingatkan kembali, garis trendline ini didapatkannya kurang lebih seperti ini. Ya, ini support pertama sudah beberapa minggu atau bahkan 2 bulan yang lalu ditembus, lalu kemudian ini adalah support kedua, dan ini adalah terakhir support ketiga. Dan posisi MACD pun tidak menguntungkan bagi treasury yield, dan ini adalah daily chartnya masih dinaungi dan bahkan dikuasai oleh strong bearish. Nah, terakhir kalau kita perhatikan dari grafik 4 jam, potensi pergerakan tadi ya dikorelasikan dengan grafik weekly-nya. Ya, jadi kalau misalkan dilihat grafik 4 jam tadi sudah dibuka dengan gap down, lalu kemudian ini mungkin bisa jadi double bottom, tapi juga bisa jadi hanya menutupi gap. Sementara di weekly lebih nampak jelas bahwasanya kita masih dinaungi oleh bearish divergence. So, ini masih possible untuk terjadi penurunan, terutama dengan histogram merah dan lekukan yang sangat indah. Dan ya, kita tinggal tunggu. Kalau misalkan dia sampai melintas di bawah zero line, berarti strong bearish. Technical view gold 19 Juli 2021 jam 11.55 waktu Indonesia bagian barat, high 1817.10 dan low 1810.90, running price 1814.10. Oke, dan kita lihat ternyata memang confirm penurunan terjadi dan persis dengan apa yang sempat kita sampaikan di hari Jumat. Walaupun kalau misalkan dilihat ini adalah komposisi dari evening star ya, 3 candle terakhir. Anda perhatikan candle pertama yaitu di tanggal 14 Juli bullish, long bullish candle. Lalu kemudian candle kedua adalah di tanggal 15 Juli dengan potensi atau formasi hanging man, dan akhirnya betul-betul terjadi reversal atau kita sebutnya dengan korektif ya di tanggal 16 Juli, dan itu pun cukup panjang ya. Nah, Anda perhatikan detailnya, real body di antara long bullish candle dengan long bearish candle, di mana potensi pergerakan dari yang bearish justru cenderung lebih pendek daripada bullish ya. Jadi ini kita sebutnya dengan komposisi 3 candle di mana formasinya kita sebut dengan evening star. Harusnya bagaimana? Harusnya terjadi penurunan. Dan persis dengan apa yang juga kita sampaikan kemarin di hari Jumat, bahwasanya kalau sampai ditutup di bawah areal terendah di tanggal 15 Juli, maka konversinya adalah di hari Senin seharusnya akan terjadi penurunan lanjutan. Nah, walaupun hari ini kalau Anda perhatikan kenapa saya memberikan rekomendasi untuk melakukan buy, ada beberapa alasan tentunya. Pertama, tentunya kalau misalkan dilihat dari potensi pergerakan ini, ya saya asumsikan walaupun dia mengalami penurunan, nantinya ekspektasi saya adalah penutupan dengan potensi candlestick doji. Kurang lebih saya menantikan candlestick mirip dengan tanggal 12 Juli, yang artinya nantinya bisa membentuk doji candle untuk reversal kembali di hari Selasa. Nah, tapi salah satu alasan yang kenapa hari ini melakukan buy, pertama adalah ingat kita berada dalam zona big bullish trend, di mana areal trend channelnya resistennya sudah ditembus. Itu adalah kurang lebih di beberapa waktu yang lalu. Ya, kurang lebih tepat di tanggal
ini candle bullish ini ya di tanggal 14. Nah, berarti otomatis penurunan ini saya asumsikan saja sebagai pullback atau dip. Artinya lagi, kalau misalkan sesuai dengan harapan, maka tail yang cukup panjang nantinya akan di close, dan kalau misalkan dia tetap close di atas, katakanlah di atas garis trendline merah ini, saya perbesar, ya, ini berarti ada di 1808, artinya kalau dia sampai ditutup di 1810 atau 1812, alias di atas 1808, maka confirm kita akan mendapati pola, katakanlah doji candle, dan itu yang sangat kita butuhkan. Walaupun agak sedikit riskan, tapi kurang lebih kalau kita lihat dari grafik H4, hal ini cukup menunjang dari apa yang sempat kita lakukan kemarin. Areal garis trendline betul-betul diuji dan Anda bisa lihat di sini. Dan pagi tadi saya alasannya adalah terkait dengan candlestick yang berada di bibir trendline tersebut, dan itu berarti menandakan harusnya akan terjadi reversal, dan itu memang betul-betul sempat terjadi. Hanya saja kali ini kalau Anda perhatikan dia berada di bawah garis. So apakah itu breakout atau false breakout? Well, kita harus tunggu dua candle berikutnya di grafik H4. Jadi setidaknya dalam mungkin memasuki sesi Eropa atau peralihan sesi Eropa ke sesi Amerika, kita baru akan bisa menyimpulkan apakah dia false breakout atau tidak. Nah, tapi untuk sementara waktu kita asumsikan areal garis trendline ini memang sangat bagus dan sangat kuat, dan ini adalah merupakan pullback dari pola sebelumnya. Ini adalah bullish rectangle-nya, kemudian dia pecah, lalu kemudian ini adalah indikasi yang sangat layak kita nantikan sebagai pullback. Jadi ini naik, kemudian ini sideways, kemudian dia breakout, dan ini adalah kemungkinan retest-nya. Artinya Anda seharusnya sudah bisa melakukan buy di sini. Itu salah satu alasan kenapa tadi pagi merekomendasikan area buy. Lalu terakhir di grafik H1, potensi pergerakan yang kemarin pun kita sudah menggunakan areal trendline. Anda bisa lihat di sini areal perpanjangannya, kemudian juga yang bagian ini sama ya. Saat itu saya menyuruh Anda untuk melakukan sell karena dia kemungkinan potensi breakout, dan juga terakhir di bagian ini justru dia terjadi areal defense ya. Defensive area, dan kemungkinan potensinya harusnya dia terjadi kenaikan. Dan tadi pagi saya melihat seharusnya dia retest dulu, walaupun ini agak sedikit berlebih, lalu kemudian diharapkan untuk mengalami kenaikan lanjutan. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.